Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Izzat Suryadi dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas di Diponegoro. Ya, di video kali ini kita akan belajar tentang CMake. Jadi CMake itu apa, kemudian instalasinya itu bagaimana, dan juga nanti kita akan coba membuat aplikasi yang kita gunakan menggunakan AI ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai video ini. Ya, oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang penjelasan dulu ya. Ya, jadi pertama, apa itu CMake? Jadi CMake adalah sebuah build system generator lintas platform yang dapat digunakan untuk mengatur, mengkonfigurasi, dan menghasilkan berkas build bagi sebuah proyek perangkat lunak. CMake tidak melakukan kompilasi langsung, melainkan menghasilkan build system seperti Makefile, Ninja Build, atau Project File untuk Visual Studio. Dengan kata lain, CMake berfungsi sebagai otak konfigurasi yang menerjemahkan struktur project dan aturan build menjadi sesuatu yang bisa dijalankan oleh compiler. CMake menjadi standar industri dalam pengembangan C dan C++ modern karena fleksibilitas serta kemampuannya untuk bekerja pada Windows, Linux, dan macOS tanpa perlu mengubah kode build secara signifikan. Kemudian tujuan utama menggunakan CMake itu adalah pertama, standarisasi konfigurasi build. Daripada kita membuat Makefile manual yang rumit dan tidak portable, CMake menyediakan satu sumber konfigurasi CMake list txt yang bisa digunakan di semua platform. Kedua, mempermudah pengaturan dependensi. CMake membantu mengelola hubungan antar file, library internal, library eksternal, dan juga modul. Semua dapat didefinisikan dalam satu tempat. Kemudian yang ketiga, dapat menyederhanakan portabilitas project. Nah, jadi project dapat dibangun di MSY-S2, MinGW, WSL, Linux Native, atau Windows dengan Visual Studio hanya dengan mengubah generator tanpa mengubah konfigurasi project. Kemudian yang keempat, meminimalkan duplication dan juga konflik konfigurasi. Kemudian CMake menyediakan sistem modular untuk project yang besar sehingga setiap folder bisa memiliki konfigurasi sendiri tanpa mengacaukan struktur utama. Kemudian manfaat utama dari CMake itu pertama, ada portable dan juga fleksibel. Kemudian konfigurasinya tersentralisasi. Jadi hanya perlu mengatur build melalui cmakelist.txt. Kemudian dukungannya itu luas. Banyak sekali IDE yang mendukung CMake otomatis. Kemudian modular. Jadi memungkinkan pengorganisasian project dalam banyak folder secara rapih. Kemudian integrasi mudah dengan library eksternal melalui find, package, atau konfigurasi manual. Kemudian mempermudah pemeliharaan proyek jangka panjang, jadi strukturnya menjadi lebih teratur dan juga lebih standar. Kemudian persiapan sebelum kita menggunakan CMake itu apa sih teman-teman? Nah, pertama kita install dulu MSY S2. Nah, ini kalian bisa install MSY2 ini di Google. Kalian bisa cari, kemudian kalian install di dalam komputer kalian. Kemudian setelah itu kalian bisa melakukan update ya teman-teman. Di sini menggunakan prompt pacman syu. Kemudian jika kita diminta restart, kita bisa restart komputer kita. Kemudian bagaimana cara kita menginstal compilernya dulu? Nah, jadi gunakan perintah seperti ini ya teman-teman. Pacman s need base devil min gw ini kita copy di dalam MSY S2 UCRT. Kemudian lanjut ke install CMake di MSY S2. Nah, di sini kita copy saja ini yang ada di layar. Jadi ada tambahan CMake ya teman-teman untuk menginstal CMake. Kemudian bagaimana sih struktur awal foldernya nanti? Nah, jadi sebelum membuat CMake list, siapkan struktur minimal. Ini ada project folder, kemudian cmake.txt, kemudian src. Nah, ini untuk menyimpan filenya teman-teman cpp atau h. Kemudian alur kerja CMake
yang akan kita jelaskan secara detail. Pertama, kita akan menulis file konfigurasinya dulu, nama project, kemudian versi CMake-nya, kemudian bahasa yang dipakainya C++, kemudian modenya, metode compilernya, kemudian file sumber apa saja yang nanti harus dikompil, kemudian file sumber apa saja nanti harus dikompil, kemudian output beberapa executable atau library, kemudian pengaturan tambahan seperti include, dictionary, library eksternal, file compiler, dan lain sebagainya. Nah, jadi CMake tidak akan berjalan tanpa file-file ini. Kemudian, bagaimana cara kita membuat directory build? Nah, jadi CMake ini memiliki konsep out of search build ya teman-teman, yaitu semua file hasil build ditempatkan di folder terpisah agar project tetap bersih. Nah, biasanya dilakukan make-dir build, kemudian cd build. Nah, ini akan menjadi sebuah tempat CMake untuk menghasilkan file build. Kemudian kita akan menjalankan perintah generate. Nah, di dalam folder build jalankan CMake. Arti perintah ini nih artinya CMake membaca cmakelist.txt dari project folder induk, kemudian CMake menganalisis struktur project, kemudian CMake mencari compiler yang tersedia pada sistem, kemudian CMake menentukan jalur filenya, dependensi, atau aturan kompilasi. Kemudian CMake menghasilkan file build seperti makefile. Tahapan ini disebut konfigurasi dan juga generasi. Kemudian menjalankan proses build. Setelah file build dihasilkan, jalankan CMake, kemudian menggunakan file makefile. Nah, proses ini meliputi pengecekan dependensi file, kompilasi setiap file sumber, menautkan semua file objek menjadi executable atau library. Kemudian kita akan jalankan eksekusi programnya dengan cara seperti ini teman-teman, menggunakan titik strip, kemudian nama programnya itu apa. Kemudian kita akan reboot setelah mengubah kode. Kemudian kita cukup jalankan make. Nah, tidak perlu konfigurasi ulang. Kemudian konsep penting dalam CMake ya teman-teman. Nah, jadi ini target adalah output akhir seperti executable, static library, shared library, yang dimana setiap target itu memiliki daftar file sumber, aturan kompilasi, aturan linking, dependensi terhadap target lain. Kemudian variabel CMake. Nah, CMake itu memiliki banyak sekali variabel ya teman-teman, seperti CMake source dir sebagai project utama, folder project utama kita. Kemudian CMake binary dir sebagai folder build-nya. Kemudian project name. Kemudian CMake CXX standar. Nah, untuk standar C++ ++-nya. Nah, kemudian generator. CMake menghasilkan file build menggunakan generator. Misalnya Unique Makefiles, Ninja, Visual Studio Project. Nah, di MSYS2, generator yang sering digunakan adalah CMake JUnix Makefile atau Ninja. Nah, kemudian Find Package. Nah, digunakan untuk menemukan library eksternal seperti SDL2. Nah, ini SDL2 ini bisa digunakan untuk pembuatan game development tuh bisa banget ya teman-teman. Kemudian OpenCV. Nah, seperti yang ada di Python ya teman-teman, ada OpenCV. Kemudian ada Kitty. Nah, walaupun tidak dibuat contoh kode, intinya fungsi ini mengoptimalkan pencarian library di sistem. Nah, penutup, CMake memberikan cara terstandarisasi dan profesional untuk membangun proyek C++ modern dengan memahami alurnya mulai dari penulisan, generate, build, dan lain-lain. Kita akan bisa dapat mengelola proyek berskala besar ya teman-teman. Tentunya jadi jauh lebih efisien. Oke, kita coba langsung ke dalam tutorial langsung ya. Lanjut. Ya, oke teman-teman. Pertama-tama kita masuk ke Google dulu dan kita cari yang bernama CMake. Oke, setelah itu masuk ke dalam opsi yang paling atas, kemudian kita scroll aja. Dan di sini karena saya menggunakan Windows, maka saya akan menginstal yang bagian atas ya, teman. Oke. Kemudian install saja seperti biasa dan
Oke, selesai. Oke, kemudian bisa kita jalankan saja programnya. Kemudian next saja teman-teman. Kemudian install. Dan kemudian kita tunggu saja hingga proses instalasi CMake berjalan. Ya, oke teman-teman. Kemudian setelah setup selesai, kalian bisa finish saja. Kemudian kita bisa masuk ke dalam pencarian dan kita cari MSYS2 UCRT64. Kalian klik saja. Ya, setelah itu kalian bisa copy saja yang ini. Saya taruh teksnya ada di deskripsi ya teman-teman. Bisa kalian tempel saja, kemudian paste. Setelah itu kalian enter. Oke, kita tinggal yes saja. Kemudian kita tinggal tunggu instalasinya hingga selesai. Ya, oke teman-teman. Di sini instalasi dari CMake di MSYS2 sudah selesai. Dan sekarang kita akan coba implementasikannya di dalam Visual Studio Code dan nanti kita akan membuat aplikasi. Oke, lanjut saja. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dalam Visual Studio Code dan langsung saja kita mulai instalasinya ya teman-teman. Pertama-tama kita masuk dulu ke dalam extension dan kemudian kita cari yang bernama CMake Tool. Nah, di sini kalian install saja. Di sini karena saya sudah menginstalnya, maka saya tidak perlu lagi menginstalnya lagi. Jika kalian belum menginstalnya, kalian bisa menginstalnya teman-teman supaya program bisa berjalan dengan lancar. Ya, oke teman-teman, lanjut saja. Kemudian kalian bisa klik ini ada tombol pencarian di atas. Dan kemudian kalian bisa klikkan namanya lebih besar ya, lebih besar dari ini, simbol ini. Kemudian bisa kalian cari CMake. Nah, di sini ada ya teman, CMake Quick Start. Nah, di sini kalian bisa klik saja. Nah, kemudian kita buat nama projectnya. Nama projectnya apa? Nah, di sini saya akan namakan kalkulator. Kemudian enter. Kemudian kalian bisa create C++ project. Kemudian setting sebagai create an executable. Kemudian di sini kalian bisa checklist saja keduanya ya teman-teman dengan cara seperti ini. Oke, kemudian klik saja OK. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman dua file bernama makelist.txt dan juga main.cpp. Nah, di sini kemudian kalian bisa klik saja teman-teman add a new preset. Nah, di sini create from compilers. Nah, di sini kemudian kalian bisa pilih GCC ini ya teman-teman. Nah. Kemudian kalian press enter saja. Nah, di sini terdeteksi ya teman-teman langsung. Nah, build files has been written. Nah, ini ya teman sudah sesuai dengan compiler yang tadi diinstal ya teman nih menggunakan MinGW32 UCRT64. Oke, kemudian kita coba ke main.cpp ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba jalankan dulu ya teman-teman kodenya nih. Kita build. Nah, ini pro build sudah selesai ya teman-teman. Build finish with exit code. Nah, artinya program sudah berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita coba jalankan ya teman-teman, launch untuk melihat hasilnya. Ya, di sini program berjalan dengan lancar dan juga baik ya teman-teman. Nah, dan sekarang saatnya kita membuat yang bernama kalkulator dengan GUI menggunakan AI ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja new chat ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa close aja ini nggak apa-apa.
Nah, kemudian kalian bisa deskripsikan teman-teman, pengen membuat program seperti apa ke dalam AI teman-teman. Di sini saya akan membuat kalkulator sederhana yang dimana nanti ada GUI-nya, jadi lebih mudah sekali dalam pengaplikasiannya. Ya, oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil membuat kalkulator teman-teman. Setelah sekian banyak kali kita error dan juga gagal teman-teman, karena memang lumayan susah ya teman-teman untuk pengaplikasian ke dalam SIMAK ini. Tapi nggak apa-apa, di sini kita berhasil membuat programnya dan program berjalan dengan sangat baik. Nah, di sini kita coba-coba aja ya teman-teman. Di sini kita coba 12 dikali 8, 96, kemudian ditambah 5, ditambah 6, ditambah 9, dan seterusnya. Nah, ini jadi program ini bisa terus melakukan pengoperasian berulang ya teman-teman. Jadi sangat efisien untuk melakukan sebuah kalkulasi. Sini kita coba pengurangan ya teman. Di sini 125 dikurangi 9. Sorry, tadi 125 dikurangi 9. Oke, dikurangi 6, kurangi 5, dan lain-lain. Oke, mantap. Kemudian kita coba lakukan pembagian. 456 dibagi 8. Ya, bisa ya teman-teman, mantap. Jadi ya seperti ini programnya. Nah, jadi program ini bisa kita jalankan di mana-mana ya teman. Di sini kita coba close, kita coba buka directory dari build kita tadi. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi kita bisa menjalankan program ini di mana saja nih. Nih, kita bisa kirim ke teman kita. Ini bisa digunakan teman-teman ya. Jadi sudah terbuild. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan running ya teman-teman. Di sini kita otomatis klik kalkulatornya saja dan otomatis sudah bisa dijalankan. Mantap. Oke. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya katakan dan teman-teman bisa melakukan implementasinya di dalam komputer teman-teman ya teman. Jangan lupa dicoba supaya kalian juga ngerti sama-sama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.